Mana telah diketahui pada tahun 1945 setelah proklamasi diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, maka keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 maka Undang-Undang Dasar 45 disahkan, yang saat itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintah saat ini, ya tentu perlu disorot atau dilihat pada penyelenggaraan pemerintah. Menurut alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tujuan pembentukan pemerintahan pasca kemerdekaan adalah, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat adalah ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berangkat dari hal tersebut dan mengingat kondisi pemerintahan saat ini, maka dapat dikatakan masih perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan efektivitas pemerintahan, ya misalkan di dalam memastikan upaya memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakat, dan juga upaya perlindungan terhadap seluruh masyarakat, juga tentunya di dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Hal-hal yang mengemuka ya saat ini memang ya khususnya di postur APBN sebagai pendanaan dari penyelenggaraan pemerintah, yang berarti dilihat dari postur APBN masih defisit sekitar 522,8 triliun, yang berarti ini adalah diperkirakan untuk setiap belanja Rp1 cuma tersedia uangnya sekitar 0,8 atau sekitar 80%. Berarti untuk belanja Rp1 paling tidak ya perlu diperkirakan belanja utang ya sekitar 20% atau 0,2. Nah, dengan demikian di dalam efektivitas pemerintah, di dalam perlindungan seluruh bangsa, ya tentunya perlindungan ini adalah dalam konteks yang melalui instrumen-instrumen hukum, seperti misalkan di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, maka khususnya di dalam pesta demokrasi melalui pemilihan kepala daerah di tahun ini, maka siogianya diharapkan bahwa seluruh warga negara yang memang memenuhi syarat untuk maju benar-benar dapat maju tanpa tekanan, tanpa intimidasi dari pihak manapun. Dalam hal ini tentunya ya pemerintah yang sedang berkuasa saat ini sesuai dengan ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 diharapkan ya harus menjadi teladan, menjadi contoh di dalam penerapan prinsip persamaan di dalam di hadapan hukum dan pemerintahan, dan tidak ada kecualinya. Baik itu misalkan perseorangan atau badan seperti badan hukum, seperti partai politik. Diharapkan pemerintah yang berkuasa tidak pernah mencampuri independensi atau kementerian partai politik ya sesuai dengan undang-undang partai politik. Karena itu ya dapat dikatakan bernegasi ya dengan fungsi pemerintah yang memang menurut alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah ya melindungi ya seluruh bangsa Indonesia, dan perlindungan di sini tentunya melalui instrumen hukum yang berlaku bagi semua warga, baik itu tentunya secara pribadi hukum maupun badan hukum.
Di tengah-tengah perayaan 17 Agustus tentu mengemuka juga kira-kira dugaan misalkan di dalam rangka pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur, bahwa diperkirakan atau diduga masyarakat hukum adat di sana misalkan diduga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Oleh karena itu memang ya tugas dari pemerintah untuk efektif menegakkan konstitusi, karena misalkan di dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa ya pemerintah mengakui dan menghargai atau menghormati keberadaan atau eksistensi masyarakat hukum adat dan menghormati kesatuan masyarakat yang masih ada di dalam hak-hak tradisional masyarakat, dan hal ini juga dituangkan di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa identitas budaya dan hak tradisional masyarakat seperti hak masyarakat hukum adat tetap dihormati. Artinya ya pemerintah harus menjadi teladan, menjadi perintis, menjadi pelopor di dalam kerangka ya mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat yang ada di sekitar ibu kota negara. Begitu juga tentunya dengan isu kenaikan UKT sebagai tujuan pemerintahan atau uang kuliah mahasiswa khususnya di perguruan tinggi negeri, khususnya dalam fungsi pemerintah di dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka seyogianya ya sudah sebaiknya perlu didata berapa kira-kira saat ini mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan ke semester berikutnya karena faktor biaya misalnya kalau ada. Karena ya ada tadi tugas pemerintahan di dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai isu di dalam berita masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, seperti misalkan belum lama ini ada juga seperti tukang ojek yang bernama Darwin di Medan yang meninggal menunggu pesanan karena nggak dapat mendapatkan kebutuhan pangannya karena memang uangnya tidak ada. Dan juga ada berita tentang petani-petani di Madiun yang harus mencari sisa-sisa batang padi untuk melihat atau mendapatkan kebutuhan beras bagi mereka. Tentu berbagai hal, mungkin hal-hal yang terkait masih ada, tentu di dalam kerangka tugas pemerintahan seperti yang ditentukan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kuncinya ya tetap harus perlu ya lebih efektif. Di dalam rangkaian itu upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menuju hal tersebut tentunya bisa dilakukan di dalam berbagai hal seperti ya memang semua pembangunan baik program APBN maupun APBD harus baik dalam rencana, dihindarkan atau dilihat misalkan anggaran-anggaran atau rencana yang tidak ada dalam APBN atau APBN 2024 sedapat mungkin difokuskan kepada rencana yang sudah ada, kecuali ada kebutuhan-kebutuhan darurat dari masyarakat misalkan di wilayah tertentu atau di kelompok masyarakat tertentu. Nah, dengan demikian ya perlu juga upaya-upaya yang dilakukan untuk membuat pemerintah semakin efektif, misalkan untuk semakin proaktif ya pemerintah misalkan di dalam melihat berbagai permasalahan politik, ekonomi dan lain sebagainya perlu dibuat dengan upaya-upaya untuk menangani secara proaktif dan tidak tentunya reaktif. Membuat pemerintahan efektif juga ya tentu perlu dijalankan skala prioritas. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa defisit APBN 522,8 triliun untuk tahun 2004 artinya bisa dimaknai
bahwa belanja Rp1 sebetulnya tidak didukung dengan pendapatan Rp1, tapi karena defisit 522,8 triliun dikaitkan dengan anggaran belanja dan anggaran pendapatan negara 2024, maka dapat dikatakan bahwa uang yang tersedia setiap belanja itu sebetulnya Rp1 cuma tersedia uangnya 0,8 atau sekitar 80%. Artinya harus perlu mungkin menerbitkan surat utang atau membuat utang baru, dan utang ini seperti yang lihat datanya sudah di dalam masalah, karena kalau dibandingkan dengan belanja hutang dengan pendapatan diperkirakan sudah di atas 10%. Negara-negara lain memang rasio PDB terhadap utangnya bisa saja melampaui 100%. Tapi yang namanya rasio belanja bunga dan pendapatan di negara tersebut biasanya di bawah 10%, sehingga tidak harus menciptakan hutang untuk bayar bunga hutang misalkan. Jadi dengan demikian perlu skala prioritas yang mungkin bisa dilihat dari perayaan 17 Agustus 2024 ini, yang dilihat memang masih ada tempat yang sebetulnya Istana Negara Jakarta, tapi kenapa harus dilakukan di IKN yang disinyalir dengan berbiaya sekitar 80 miliar. Tentu mengingat kondisi APBN, perlu di dalam kerangka melaksanakan rencana-rencana konteks rencana kerja di APBN maupun dalam skop APBD, tetap memilih skala prioritas dan dipastikan tidak ada penyimpangan supaya jangan sampai menimbulkan beban baru bagi masyarakat yang akan datang. Karena seperti yang disampaikan, setiap belanja di dalamnya Rp1, kalau dilihat komposisi APBN 2024 diperkirakan pendapatan yang ada adalah sekitar 0,8 atau 80%. Artinya 20%-nya diperkirakan masih perlu minjam atau dari hutang. Oleh karena itu, tentunya di dalam penggunaan APBN perlu skala prioritas, didahulukan yang utama. Tentu juga di bidang-bidang lainnya, di dalam menghadapi kebijakan-kebijakan investasi yang terkait dengan foreign element atau unsur-unsur luar negeri, baik negara maupun lembaga investasi, tentu pemerintah Indonesia harus memastikan hubungan itu adalah dalam sebuah hubungan yang win-win solution. Jangan misalkan Indonesia dapat loss-nya, unsur negara asingnya dapat win-nya. Jadi pemerintahan yang efektif itu di dalam kerangka melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahan, khususnya dengan berbagai kegiatan ekonomi dan investasi, dipastikan bisa masuk zona win-win solution. Itu mungkin kira-kira upaya yang dilakukan untuk membuat pemerintahan semakin efektif, yaitu perlunya konsisten menjalankan rencana-rencana kerja yang sudah dicanangkan untuk dibiayai dari APBN 2024 dan dilakukan secara efektif dan terhindar dari segala bentuk penyimpangan di bidang apapun itu, karena anggaran memang sangat terbatas dan defisit sekitar 522,8 triliun. Sedangkan tadi yang kedua adalah bahwa pemerintah di dalam menangani, memberikan solusi dalam menghadapi berbagai kondisi, termasuk dengan oposisi sekalipun, dengan kelompok-kelompok masyarakat, diharapkan tetap proaktif, jangan terlalu reaktif, dan juga tentunya di dalam kondisi mengingat APBN yang terbatas, yang defisit 2024 defisit sekitar 522,8 triliun, yang berarti tadi setiap belanja Rp1 diperkirakan uangnya dari pendapatan cuma ada sekitar 0,8 atau 80%, maka perlu memilih skala prioritas. Skala prioritas tentu yang penting dan perlu
yang didahulukan, baru mungkin di urutan berikutnya yang yang didahulukan adalah yang paling mendesak dan penting, karena ada juga pilihan-pilihan tentu berikutnya, yaitu mendesak tapi tidak penting, ada juga di urutan berikutnya, tidak mendesak tapi penting, ada juga nanti di urutan skala prioritas berikutnya adalah tidak mendesak dan tidak penting. Jadi di dalam penyelenggaraan khususnya di sisa pemerintahan saat ini, ya tentu mengedepankan skala prioritas yang mendesak dan penting. Misalkan ya kalau tidak perlu sekali sampai harus diduga intervensi di bidang-bidang pencapaian tujuan pemerintahan seperti yang disebutkan di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya tentu ya perlu dihindari. Untuk tentunya pada akhirnya bisa membuat pemerintahan ya bisa berjalan dengan efektif, sehingga ya tujuan pembangunan bisa dirasakan seluruh bangsa. Kita pertegas ya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengingat perayaan kemerdekaan di 17 Agustus 2024 yang telah dilaksanakan adalah pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tentu perlindungan inilah melalui institusi atau instrumen hukum yang ada. Sedangkan yang kedua, menjalankan secara konsisten dan kontinu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum di tengah-tengah realisasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024. Juga tentunya ya memastikan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, ya dipastikan seluruh mahasiswa terutama mahasiswa yang ada di bawah kendali pemerintahan seperti di perguruan tinggi negeri dipastikan dapat melanjutkan studinya dan tidak ada yang sampai tidak melanjutkan studinya karena faktor biaya. Dalam pada itu kalau memang ada program-program subsidi beasiswa di APBN 2024, maka kalau memang sudah harus dilakukan pembayaran kepada yang berhak karena prestasinya, misalkan maka baik itu di tingkat sekolah dasar, di SMP, di SMA atau di perguruan tinggi, ada baiknya itu menjadi skala prioritas juga, karena ya mereka mungkin sangat membutuhkannya di tengah-tengah kondisi bangsa dan pembangunan saat ini. Begitu juga tentunya di dalam konteks ya hubungan luar negeri, ya tetap didasarkan kepada ya prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi dengan mengingat kondisi yang ada saat ini dan tujuan pemerintahan yang ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka dapat dikatakan bahwa upaya-upaya untuk membuat pemerintahan yang saat ini menjadi lebih efektif lagi sangat diperlukan. Tentu yang memerlukannya adalah masyarakat banyak. Oleh karena itu memang perlu dibuat menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya di dalam menjalankan ketentuan alinea keempat pembukaan Undang-Undang